Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan saya sendiri, Yunia Paniavela dan Pinda Etrinisa. Di sini kami akan memperjelaskan tentang PCR. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian PCR. Reaksi berantai polimerase atau lebih umum dikenal dengan PCR merupakan suatu teknik atau metode perbanyakan replikasi DNA secara enzimatik tanpa menggunakan organisme. Dengan teknik ini, DNA dapat dihasilkan dengan jumlah besar dengan waktu relatif singkat, sehingga memudahkan berbagai teknik lain yang menggunakan DNA. Kunci utama pengembangan PCR adalah menemukan bagaimana cara amplifikasi hanya pada urutan DNA target dan meminimalkan aplikasi urutan non-target. Selanjutnya, tahapan-tahapan PCR. Proses PCR terdiri dari 3 tahapan, yaitu denaturasi DNA, penempelan primer, dan polimerisasi rantai DNA. 1. Denaturasi. DNA untai ganda akan membuka menjadi 2 untai tunggal. Hal ini disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi menyebabkan putusnya ikatan hidrogen di antara basa-basa yang komplemen. Pada tahap ini, seluruh reaksi enzim tidak berjalan. Misalnya, reaksi polimerisasi pada siklus yang sebelumnya. Denaturasi biasanya dilakukan antara suhu 90 derajat Celcius sampai 95 derajat Celcius. 2. Penempelan primer. Tahap penempelan primer atau annealing. Primer akan menuju daerah yang spesifik yang komplemen dengan urutan primer. Pada proses annealing ini, ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplemen pada template. Proses ini biasanya dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Selanjutnya, DNA polimerase akan berikatan sehingga ikatan hidrogen tersebut akan menjadi sangat kuat dan tidak akan putus kembali apabila dilakukan reaksi polimerisasi selanjutnya, misalnya pada 72 derajat Celcius. 3. Polimerisasi. Umumnya, reaksi polimerisasi atau perpanjangan rantai ini terjadi pada suhu 72 derajat Celcius. Primer yang telah menempel tadi akan mengalami perpanjangan pada sisinya dengan penambahan DNTP yang komplemen dengan template oleh DNA polimerase. Jika siklus dilakukan berulang-ulang, maka daerah yang dibatasi oleh 2 primer akan diaplikasikan secara eksponensial, disebut amplikon yang berupa untai ganda, sehingga mencapai jumlah kopi yang dapat dirumuskan dengan 2nx, di mana N adalah jumlah siklus dan X adalah jumlah awal molekul DNA. Jadi, seandainya ada 1 kopi DNA sebelum siklus berlangsung, setelah 1 siklus akan menjadi 2 kopi. Sesudah 2 siklus akan menjadi 4. Sesudah 3 siklus akan menjadi 8 kopi, dan seterusnya. Proses PCR dilakukan menggunakan suatu alat yang disebut thermochiller. Selain ketiga proses tersebut, secara umum PCR didahului dan diakhiri oleh tahapan berikut. A. Pradenaturasi. Dilakukan selama 1-9 menit di awal reaksi untuk memastikan kesempurnaan denaturasi dan mengaktifasi DNA polimerase atau jenis hot start alias baru aktif kalau dipanaskan terlebih dahulu. B. Final elongasi. Biasanya dilakukan pada suhu optimum enzim 70-72 derajat Celcius selama 5-15 menit untuk memastikan bahwa setiap untas tunggal yang tersisa sudah diperpanjang secara sempurna. Proses ini dilakukan setelah siklus PCR berakhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat PCR. 1. PCR dapat digunakan untuk aplikasi urutan nukleotida. 2. Menentukan kondisi urutan nukleotida suatu DNA yang mengalami mutasi. 3.
kedokteran forensik. 4. Asal-usul seseorang dengan membandingkan fingerprint. Saat ini, PCR sudah digunakan secara luas untuk berbagai macam kebutuhan, di antaranya 1. Isolasi gen, 2. DNA sequencing, 3. Identifikasi forensik, 4. Diagnosis penyakit.